Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini masih bersama kue tradisional kekinian, resep terbaru 2025. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat ekonomis, cocok sekali buat ide pelengkap isian snack pok kekinian atau buat hidangan acara keluarga atau suguhan arisan keluarga juga pasti pada suka teman-teman. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali ada acara keluarga di rumah, ini solusinya sangat mudah dan simpel. Nah, oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 1 kg ubi jalar. Nah, ini ubi jalarnya kita kupas terlebih dahulu dan selesai dikupas lalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya ya. Nah, selesai dicuci bersih dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong ubi jalarnya. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja karena nanti ini mau kita kukus terlebih dahulu. Nah, dan ini ubi jalarnya sudah selesai kita potong-potong ya seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan ubi jalar ke dalam kukusan dan tutup kembali. Ini kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya, ini sudah matang dan sudah empuk, lalu angkat. Nah, selesai diangkat, di sini sudah saya siapkan wadah, lalu tuang ubi jalar yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Mumpung masih panas, ini langsung kita haluskan saja ya. Kebetulan sekali ini ubi jalarnya memang empuk dan pulen sekali ya teman-teman, rasanya juga sedikit manis, jadi enak banget. Kenapa ini ubi jalarnya ada sedikit ungu-ungunya? Memang ini ubi jalarnya itu enak banget teman-teman. Ini ubi jalar Jepang ya. Nah, ini kita haluskan. Biasanya kalau masih panas ini mudah sekali untuk dihaluskan ya. Nah, ini sudah mulai halus dan hancur seperti ini teksturnya. Nah, langkah selanjutnya ini kita tambahkan, di sini ada 5 sendok makan gula pasir ya, atau 50 gram. Jadi 1 sendoknya itu muncung ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini kita tambahkan ada 100 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung tapioka dan 1 sendok teh garam halus ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah selesai kita adonin jadi seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jangan terlalu lembek-lembek ya, supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu lembek. Jadi di sini tidak ditambahkan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalarnya saja. Kemudian di sini sudah saya siapkan ada unti kelapa aroma nanas sisa kemarin ya, karena memang saya sengaja bikin stok taruh di kulkas ya teman-teman, tapi pas banget ini unti kelapa terakhir ya, terakhir alias penghabisan, jadi saya bikin kue seperti ini aja. Nah, kemudian kita ambil secomot adonan dan dipipihkan tipis-tipis dan selanjutnya diisi dengan unti kelapa aroma nanasnya. Pastikan ditutup rapat ya supaya nanti dikukus tidak keluar ya teman-teman. Nah, ini kita pulung-pulung semuanya sampai terisi dengan unti kelapanya terlebih dahulu ya.
Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita isi semuanya dengan unti kacang, bukan unti kacang, maksudnya unti kelapa. Nah, dan langkah selanjutnya di sini ada alat unik seperti biasa yang sudah saya bikin kemarin-kemarin itu ya teman-teman. Tapi sebelum digunakan harus disteril terlebih dahulu menggunakan air hangat supaya tetap bersih dan higienis. Kemudian ini kita ambil adonan yang sudah kita isi dengan unti kelapa ya, unti kelapa aroma nanasnya maksudnya. Nah, dan ini kita ambil satu persatu dan kita bikin motif secantik mungkin seperti ini ya, menggunakan alat unik. Jadi ini tuh saya beli sayur pak lopak ya, alias lobak putih ya teman-teman. Jadi ada bungkusannya seperti ini, saya gunakan dan saya manfaatkan bikin motif kue seperti ini. Jadi setelah tahu resep seperti ini, saya tuh kalau saya beli buah atau sayur itu bungkusannya tidak saya buang, saya kumpulkan sekarang teman-teman, karena ini sekali pakai sekali buang masalahnya. Jadi setelah dipakai itu tidak bisa dipakai lagi ya, jadi harus dibuang, kita ganti yang baru lagi seperti itu. Nah, dan ini sudah selesai ya, kita bikin motif semuanya. Dan hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik sekali. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman, jadi semuanya itu menjadi 15 biji ya. Nah, dan ini hasilnya cantik dan menarik sekali. Karena di sini piringnya tidak muat ya teman-teman, saya taruh di piring lain aja. Nah, dan ini ya hasilnya. Yang kemarin-kemarin saya itu menggunakan ubi ungu dan menggunakan tepung ketan, dan hari ini saya menggunakan ubi jalar Jepang ya. Jadi tekstur kuenya itu akan sedikit lembut ya teman-teman hasilnya itu. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih ya. Lalu masukkan kuenya ke dalam kukusan. Nah, ini untuk kukusan yang pertama ya, nanti yang sisanya kita kukus yang kedua. Dan langkah selanjutnya tutup kembali, ini kita kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, ini sudah matang, lalu angkat. Nah, setelah ini kita angkat, kita masukkan adonan yang sisanya ya, alias adonan yang kedua. Nah, setelah diangkat mumpung masih panas ya, posisi masih panas-panas, ini langsung kita taburin menggunakan wijen sangrai ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih dan lebih enak lagi. Tapi ini opsional, boleh dikasih boleh tidak, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Tapi kalau menurut saya ditaburin dengan wijen sangrai itu rasanya akan lebih enak dan lebih gurih ya. Nah, kenapa kita posisi masih panas-panas langsung kita taburin supaya itu wijennya itu nempel ya teman-teman. Kalau sudah dingin tuh biasanya tidak nempel. Nah, ini sudah selesai, kita taburin semuanya dengan wijen sangrai dan ini hasilnya. Nah, setelah dingin kemudian ini kita pindahkan di piring lain ya. Tapi ini masih keadaan hangat-hangat kuku gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini setelah kita pindahkan di piring lain, ini adonan yang pertama ya teman-teman, adonan yang kedua masih dikukus ya. Dan ini hasilnya sangat cantik, menarik dan mempesona sekali. Ini soal rasa dijamin pasti bikin ketagihan, dan ini tuh tekstur kuenya itu empuk ya, empuk, lembut, gurih, apalagi diisi dengan unti kelapa, aroma nanasnya itu mantap banget. Nah, di sini tidak ada videonya ya cara bikin unti kelapa aroma nanasnya ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan aja di deskripsi ya, bahan-bahannya apa saja, silahkan di situ. Kalau mau tahu cara bikinnya silahkan di scroll ke bawah, di situ ada videonya cara bikin unti kelapa aroma nanasnya ya.
Nah, oke, sekarang mau kita cobain, kita ambil satu. Sebenarnya tadi sudah saya cobain satu, rasanya memang benar-benar enak sekali ya teman-teman. Jadi ini tuh teksturnya lebih ke empuk dan lembut ya. Kenyalnya tidak seberapa kenyal karena tepung tapiokanya itu saya lebih sedikit menggunakannya. Jadi tidak terlalu kenyal. Jadi lebih ke empuk dan lembut ya. Nah, begitu dibelah itu seperti ini teksturnya ya teman-teman. Dan ini tuh unti kelapanya itu bikin ketagihan sekali. Memang gurih, wangi, dan enak banget. Buat teman-teman, untuk unti kelapanya sudah pernah ada yang bikin belum? Ditambahkan dengan jelly nanas. Silahkan dicoba, pasti dijamin pasti pada suka ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.